Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin 9 Desember 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah sabar menerima situasi kehidupan. Tema ini didasarkan pada bacaan dari kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Apapun keadaan kami ya Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu itu. Dan bimbing kami untuk mensyukuri anugerah-Mu itu dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami mohon Tuhan kiranya berkenan berfirman kepada kami, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan berkati, agar biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua yang saat ini boleh mendengarkan Radio Petra. Ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan Mazmur 126. Mazmur 126, kitab Mazmur 126, ayat 1 sampai 6 yang demikian bunyinya. Pengharapan pemulihan Israel. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu dikatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan telah melakukan perbuatan besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Demikian saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sang Pemazmur mengajak kepada kita untuk menghayati bahwa apapun keadaan kita, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, kita membutuhkan pemulihan dari keadaan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan berkat Tuhan, maka kita diajak oleh Sang Pemazmur untuk mengungkapkan semuanya itu. Dan itu yang membuat kita bisa sabar menerima situasi kehidupan. Jadi kalau tema kita pada pagi hari ini sabar menerima situasi kehidupan, maka ada beberapa kunci yang bisa kita dapatkan, yang harus kita lakukan supaya kita bisa sabar menerima situasi kehidupan. Yang pertama, saudara-saudara, kita diajak untuk berdoa, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Menyatakan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi keprihatinan kita, apa yang menjadi hal yang membuat kita menderita, atau mungkin hal yang menjadikan kita merasa butuh pertolongan Tuhan. Berdoa. Tapi saudara-saudara, berdoa itu tidak hanya kita memberikan atau menyampaikan daftar permintaan kepada Tuhan. Seringkali orang berpikir bahwa yang namanya doa, oke, komunikasi dengan Tuhan. Tapi dalam prakteknya kita, dalam doa kita, itu kita membuat daftar permohonan yang panjang. Seringkali kita lupa bahwa kita itu sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi seakan-akan kita menuntut Tuhan melakukan untuk kita. Dari bacaan Mazmur ini kita melihat bagaimana Sang Pemazmur itu mengingat kebaikan Tuhan.
dan dia menyatakan tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan pernah memulihkan keadaan Sion. Keadaan waktu itu seperti orang yang bermimpi ketika pemulihan terjadi. Sehingga ada tawa sukacita. Dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada orang Israel. Jadi nyanyian Siara ini mengajarkan kepada kita, kalau kita dalam situasi yang membutuhkan pemulihan pertolongan Tuhan, maka kita berdoa, tapi doa kita jangan hanya semata-mata daftar permintaan saja. Tetapi juga kita mencoba untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan. Karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita sabar. Doa yang tidak hanya sebuah daftar permintaan, tetapi juga mengingat kebaikan Tuhan. Dan itu kita ucapkan, dan itu kita nyatakan dalam doa kita. Juga saudara-saudara, tidak hanya dalam doa, tapi ketika kita menghadapi persoalan, ada orang terdekat kita, keluarga sangat dekat dengan kita bisa menyatakannya, kita bisa menyampaikannya. Ya tentu kita harus menakar, menimbang gitu ya, apakah orang itu bisa dipercaya meskipun orang terdekat, tapi kita perlu menakar, menimbang apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Tapi ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan kirimkan orang yang bisa menolong saya, dan kita merasa ada seseorang yang bisa membantu kita, siapapun dia, mungkin pendeta, mungkin majelis gereja, penatua, diaken, atau mungkin teman sahabat kita berdoa dulu, minta supaya Tuhan mengirimkan orang yang tepat, dan kita bisa menyatakan kondisi kita bisa mengeluarkan segala unek-unek kita, pergumulan kita, dan kemudian tapi jangan lupa, kemudian kita juga perlu menyampaikan tentang karya Tuhan yang ajaib yang pernah saudara alami. Sehingga itu menjadikan sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa menyampaikan itu tidak hanya dalam doa, tetapi menyampaikan secara lisan, maka kita akan menemukan, dituntun Tuhan untuk menemukan solusi-solusi dalam hidup kita. Dan doa, kalau tadi resepnya 1 doa, 2 itu kita bisa menyampaikan kepada orang yang terdekat, orang yang bisa kita percaya, dan kita minta dulu dari Tuhan supaya Tuhan mengirimkan orang tersebut. Maka itu yang juga kunci kedua, membuat kita sabar menerima situasi kehidupan. Jadi saudara-saudara membutuhkan sarana, sarana untuk kita mengungkapkan pergumulan saudara. Jika saudara merasa sudah berdoa dan merasa tidak ada orang yang kira-kira bisa dipercaya, tulis saudara. Tulis semuanya. Saudara-saudara bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh pemazmur, bagaimana mengingat kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami, kemudian memintanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan, supaya Tuhan memberikan kesabaran, supaya Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus saudara lakukan, apa yang harus saudara tempuh. Semuanya minta kepada Tuhan. Itu kunci kedua saudara-saudara. Jadi yang kunci pertama, berdoa, menyampaikan semuanya kepada Tuhan dalam pujian, mengingat kebaikan Tuhan dan daftar permintaan kita. Yang kedua, menyampaikan kepada orang yang kita percaya dan kita mintakan dulu dari Tuhan, siapa yang kita bisa curhat kepadanya, yang kita percaya. Lalu yang ketiga saudara-saudara, yang membuat kita saudara bisa sabar menerima situasi kehidupan ini adalah adanya pengharapan. Jadi ketika saudara melihat, saudara mengingat perbuatan Tuhan, karya Tuhan yang besar dalam hidup saudara, saudara akan merasakan bahwa ada pengharapan, bahwa apa yang pernah Allah lakukan, itu juga yang akan Allah lakukan untuk saudara. Itu yang namanya pengharapan. Mengharapkan sesuatu yang baik, meskipun kadang-kadang pengharapan itu rasanya jauh, yang di depan saudara yang ada hanya kegelapan, yang ada hanya kabut yang kita tidak bisa melihat. Mungkin saudara tidak bisa melihat jalan keluar apa, tapi ketika saudara mengingat kebaikan Tuhan, dan dari mengingat kebaikan Tuhan itu muncul pengharapan bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar, pertolongan Tuhan, melakukan karya-karya besar dalam hidup saudara, maka itu akan menimbulkan pengharapan dalam diri saudara. Dan pengharapan itu akan menguatkan saudara, membuat saudara sabar menerima
situasi kehidupan. Entah itu sakit, entah itu dalam pergumulan, entah itu dalam kehidupan keluarga, entah itu persoalan-persoalan apapun, saudara-saudara. Saudara bisa sabar ketika saudara punya pengharapan. Dan saudara bisa punya pengharapan ketika saudara mau mencoba mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Paling tidak, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara, orang-orang terdekat saudara. Dan itu akan menjadikan saudara punya pengharapan. Dan ketika saudara punya pengharapan, saudara akan sabar menerima situasi kehidupan apapun itu. Berikutnya saudara-saudara, yang membuat kunci yang keempat, supaya saudara sabar, kita sabar menerima situasi kehidupan, itu adalah iman. Iman itu artinya percaya, saudara-saudara. Jadi ada hubungan antara pengharapan dan iman gitu ya. Iman percaya bahwa Tuhan akan melakukan. Jadi antara pengharapan dan iman itu seperti satu koin gitu dengan dua muka. Itu tidak bisa dipisahkan. Ketika punya pengharapan berarti punya iman. Dan iman itu harus teguh. Dan saudara-saudara, dalam bacaan kita, permohonan Sang Pemazmur, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini sesuatu yang keadaan yang sangat tidak baik, tapi tetap minta tolong pemulihan dari Tuhan. Dan ada kepercayaan, keyakinan bahwa orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi saudara, ketika mungkin saat ini ada saudara yang harus mencucurkan air mata karena sebuah perjuangan, sebuah usaha yang harus dilakukan, jangan berkecil hati saudara, karena Tuhan akan memulihkan. Keadaan terburuk sekalipun, Tuhan akan memulihkan. Mungkin saudara-saudara sekarang ini sedang berjuang untuk membesarkan anak-anak sendiri, atau berjuang membesarkan cucu karena situasi kondisi tertentu, atau berjuang untuk mempertahankan keluarga, berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, atau apapun itu. Saudara, mungkin air mata saudara terus meleleh di pipi saudara. Tetapi jangan putus asa. Tetap sabar menerima situasi kehidupan. Karena firman Tuhan dalam ayatnya yang kelima, orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita dalam pergumulan yang berat, jangan hanya kita menangis, saudara. Tapi di situ dikatakan orang yang menabur. Jadi menangis tetapi tetap melakukan upaya-upaya. Seringkali orang berpikir bahwa ya sudahlah, udah nggak ada yang bisa kita lakukan, putus asa. Orang kemudian putus asa, orang kemudian berhenti berusaha, orang kemudian tidak mau lagi melakukan apapun, orang kemudian berhenti melakukan usaha-usaha untuk memulihkan kehidupan, untuk memulihkan kesehatan, untuk memulihkan kondisi rumah tangga. Seringkali orang berhenti karena tidak sabar. Orang menjadi putus asa. Tapi saat ini kita diajak oleh firman Tuhan, kunci untuk kita sabar adalah kita melakukan sesuatu sebisa yang kita lakukan, seoptimal yang bisa kita lakukan, dan itu akan menjadikan kita sabar. Karena ketika kita hanya menangis, ketika kita hanya berdoa, ketika kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa, maka yang terjadi kita semakin putus asa. Oleh karena itu, supaya kita sabar, kita harus bertekun. Sabar itu ada kaitannya dengan tekun. Lakukan semua usaha, satu persatu usaha itu dilakukan dengan tekun. Yang terbaik, meskipun kita itu di tengah-tengah saudara, mungkin di tengah-tengah kondisi yang putus asa, tapi firman Tuhan tetap menabur, melakukan yang baik. Minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan kasih petunjuk untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang bijaksana, langkah-langkah yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Meskipun saudara lakukan dengan bercucuran air mata, tapi firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada saatnya akan menuai
dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, di dalam ayat 6 juga di sana dikatakan orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Jadi tetap ada usaha yang dilakukan sebisa mungkin. Jangan putus asa, tetap sabar, tetap berusaha. Berusaha yang benar, bukan berusaha yang salah. Menabur, membawa benih, kemudian menaburkan benih itu adalah sesuatu yang benar. Kadang-kadang orang mengambil tindakan-tindakan yang salah, saudara-saudara. Misalnya, kemudian mencari kesembuhan dari dukun, kemudian mencari solusi-solusi dari orang-orang pintar gitu, yang kemudian menjadikan kita berpaling dari Tuhan. Nah, sabar itu juga ada hubungannya dengan setia, saudara. Jadi kalau kita sabar berarti kita setia kepada Tuhan, dan ketika kita setia kepada Tuhan, kita tidak akan berpaling dari Tuhan. Kita akan terus setia kepada Tuhan meskipun godaannya banyak. Mungkin ada godaan udah pesugihan aja, sudah cari orang pintar, sudah pengobatan-pengobatan alternatif yang tidak jelas, lakukan saja. Padahal saudara-saudara, seringkali ketika kita melakukan yang tidak benar, kita terjebak pada kegagalan. Oleh karena itu, doa terus-menerus meminta hikmat dari Tuhan, supaya kemudian Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Jangan lupa, di dalam setiap keadaan yang saudara alami, meskipun itu berat, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan. Ingatlah selalu, coba untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saudara sedang punya masalah dengan pasangan, suami atau istri, lihatlah hal-hal manis terindah yang pernah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan pasangan saudara. Dan ingat yang terbaik itu, lalu minta kepada Tuhan apa yang saudara harapkan. Saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan terkait dengan sakit penyakit, ingatlah kebaikan Tuhan. Apapun bentuk kebaikan Tuhan, itu yang akan membuat saudara tetap sabar dalam menanggung semuanya. Nah, saudara-saudara, ketika saudara-saudara melakukan 4 kunci tadi, berdoa kepada Tuhan dengan penuh syukur, kemudian permohonan, juga menyampaikan pada orang yang kita percaya, yang kita mintakan dari Tuhan, Tuhan tolong saya kirimkan orang yang bisa saya percaya, yang bisa menolong saya. Kita bisa curhat, mencurahkan isi hati kita. Kemudian kita punya pengharapan, punya iman, dan terus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Seoptimal mungkin upaya-upaya yang kita lakukan. Ketika kita bisa melakukan semuanya itu, saudara-saudara, maka kita akan menghasilkan tindakan-tindakan kasih. Itu yang penting. Seringkali saudara-saudara, ketika orang punya masalah, lalu terbeban dengan persoalan itu, kemudian merasa berat dengan persoalan itu, orang kemudian lupa melakukan kasih. Dan itu akibatnya apa? Dampaknya adalah kehidupan semakin terpuruk, sakit semakin bertambah sakit, persoalan rumah tangga semakin terpuruk. Tapi ketika saudara sabar, sudah berdoa, sudah menyampaikan kepada orang yang dipercaya, sudah punya pengharapan, sudah punya iman, maka mestinya tanda dari semuanya itu, kalau saudara mau melihat, adalah tindakan saudara yang penuh kasih. Karena iman, pengharapan, dan kasih itu adalah satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita deteksi, saudara deteksi, apakah saudara-saudara benar-benar punya iman? Apakah saudara-saudara punya pengharapan? Kalau saudara-saudara punya iman, pengharapan, pasti hidup saudara berbuahkan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia berkata-kata yang baik, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain dan sebagainya. Mari kita deteksi hidup kita, apakah kita punya iman yang kuat dan sabar menerima situasi kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan untuk sabar menerima situasi kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong kami meskipun tidak langsung kami rasakan. Tapi pada saatnya Engkau pasti menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, terus bimbing kami untuk terus berusaha melakukan yang terbaik yang wajib kami lakukan. Sehingga biarlah dengan iman pengharapan dan juga kasih kami bisa sabar menerima situasi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami sepenuhnya sepanjang hari ini dalam berkat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tuntun kami, sehingga apapun yang kami lakukan, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, semuanya memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi berkat tidak hanya bagi kami, tapi bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih untuk Radio Petra yang boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati semua yang bekerja di Radio Petra, semua peralatan yang ada, semua yang terkait dengan Radio Petra. Biarlah melalui Radio Petra ini, firman Tuhan boleh semakin tersebar dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya pada hari ini dalam berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Semuanya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Senin 9 Desember 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa, dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo mohon diri, dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.